Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad thabata fi sahihain aidan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Wa qad sabata fi sahihain, telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah, koma bawahnya dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza amartukum, apabila aku memerintahkan kepada kamu sekalian, bi amrin, dengan satu urusan, fa'tu minhu, maka lakukanlah dari perintah tersebut, mastata'tum, semampu dan semaksimal apa-apa yang bisa engkau laksanakan. Koma bawahnya, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan apa-apa yang aku larang kepada kamu sekalian dari satu urusan, koma bawahnya, fajtanibuhu, maka jauhilah hal tersebut semaksimal mungkin. Jadi perhatian kepada apa-apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis juga riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita agar tidak menyebabkan satu urusan yang dahulunya tidak haram, tapi karena pertanyaan dari kita, maka menjadikan sesuatu tersebut diharamkan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar dosanya di antara kaum muslimin adalah seseorang yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan. Lalu karena pertanyaannya itu, hal tersebut menjadi diharamkan. Jadi kalau sekarang kan sudah ditentukan sama Rasulullah, kan apa? Ini sudah haram, ini sudah wajib, dengan sudah final kan sekarang. Ini maknanya juga urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan ketentuan Al-Quran sama hadis. Itulah. Misal ada orang ya, taruh misalnya di tempat pendidikan ini, misalnya di tempat pendidikan ini, sebetulnya misal makan pagi itu boleh, tidak ada masalah. Tapi karena ada pertanyaan salah satu murid, akhirnya makan pagi itu jadi tidak boleh. Diganti nanti jam 10 misalnya. Nah, ini sama seperti itu.
Karena hadis itu gini, hadis itu berlaku untuk semasa kapanpun sampai kiamat. Kalau ini diartikan makna hukum syariat, ya selesai. Hadis ini tidak berlaku. Karena apa? Adakah sesuatu yang sekarang ini dulunya tidak haram kemudian jadi haram? Faham maksudnya nih? Ngerti enggak? Sekarang kan urusan syariat ini kan sudah final kan? Artinya apa? Yang namanya haram, yang namanya sunnah, mubah, makruh kan sudah ada kan? Tinggal fatwa-fatwanya ulama tok. Ini hadis mengatakan salah satu dosa yang paling besar itu ketika seseorang bertanya satu urusan yang belum diharamkan. Tapi gara-gara pertanyaan itu, urusan itu jadi haram. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengharamkan sekarang? Kalau bukan Rasul. Faham maksudnya? Makanya di sini maknanya, sedangkan makna hadis akan berlaku selama sampai kiamat sekalipun. Kalau diartikan itu hukum syariat yang ada, ya selesai, final. Ini tidak berlaku hadis ini. Jadi maknanya ini bukan cuma urusan yang halal haram atau makruh atau apa, itu termasuk apa? Sesuatu yang peraturan itu loh. Dulunya tidak ada. Cuma gara-gara dia tanya jadi diharamkan atau bukan diharamkan, jadi dilarang. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Ya kecuali ada maslahah ya. Kalau maslahah sih tidak apa-apa. Misalnya opo sing maslahah dulu udah ada sekarang ada ya banyak lah. Ya jangan jauh-jauh misalnya naik berkendara. Dulu kan mosok ono wong harus menggunakan helm. Kan tidak ada. Nah, itu. Apa sih ini ya? Opo lah sesuatu yang gitulah aneh gitu. Sesuatu yang dulunya itu tidak apa-apa sekarang tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi jangan mengada-ngada. Sudah, kalau aturan paten seperti itu ente bisa jalani. Jangan gampang-gampang untuk revisi. Dukut-dukut revisi. Nah, jangan. Ngeluarkan hukum, ngeluarkan ketentuan lain kabeh. Wah tiap tahun beda. Ada itu, tiap tahun ganti. Wallahu a'lam. Ya apa program tidak ngerti ya. Wallahu a'lam sudah. Ngerti maksudnya? Tak perlu. Itu. Wa qala an-Nasa'i, riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar dan riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, annahuma syahida ala Rasulillah, sesungguhnya kedua sahabat ini syahida ala Rasulillah, telah menyaksikan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kurung menjadi saksi atas hadits Nabi ini, annahu naha anid dubbai wal hantami wan naqiri wal muzaffati. Koma bawahnya, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dubba, labu yang dijadikan wadah. Larangan Nabi yang pertama ini maksudnya yaitu buah labu yang kering yang digunakan sebagai wadah. Buah labu yang kering yang digunakan sebagai wadah atau tempat menyimpan cairan, semisal air atau minuman, karena cairan atau air yang diletakkan pada buah labu kering akan menjadi khamr atau minuman keras. Itu larangan yang pertama. Jadi buah labu dikeringkan
kemudian diletakkan di situ minuman atau cairan. Minuman atau cairan yang diletakkan di labu kering itu akan menjadi fermentasi sehingga menjadi sesuatu yang memabukkan. Khomer itu haramnya. Labu tahu enggak buah labu? Yang kayak Halloween. Terus yang kedua, Nabi melarang yang namanya yang kedua al-hantamu, yaitu tempat air dari tanah liat yang dicat. Makna dicat ini adalah diberikan satu cairan sehingga tidaklah sesuatu akan menjadi minuman berfermentasi, yaitu minuman yang akan memabukkan. Yang ketiga, Rasul juga melarang tentang an-naqir, yaitu batang pohon yang dilubangi. Dilarangnya ini yaitu sama dengan yang sebelumnya. Dilarangnya ini yaitu sama seperti yang sebelumnya, akan menyebabkan suatu cairan yang diletakkan di dalam lubang batang kayu tersebut akan menjadi khamr. Yang keempat, al-muzaffatu, yaitu wadah atau panci, bejana panci, yang dilapisi dengan lapisan tir atau bahan yang digunakan untuk menutup dan melapisi permukaan bejana agar lebih kuat atau lebih tahan lama atas tempat tersebut. Koma bawahnya, larangannya sama seperti sebelumnya, yaitu sesuatu yang cair yang diletakkan di tempat itu akan berubah menjadi memabukkan. Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, koma bawahnya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarangnya bagi kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Dalam kurung surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ai ittaquhu fi imtithali awamirihi. Koma bawahnya yaitu takwalah kamu kepada Allah fi imtithali awamirih, di dalam pelaksanaan seluruh perintah-perintah Allah, wa tarki
zawajirih, dan di dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Fa innahu syadidul iqabi liman asahu, maka sesungguhnya Allah amat sangat berat siksaannya liman asahu, bagi seseorang yang bermaksiat kepada Allah, wa khalafa amrahu wa abahu, dan bagi seseorang yang melawan, menentang perintah Allah, wa abahu, dan yang menolaknya, wartakaba, dan bagi seseorang yang melaksanakan ma'anhu zajarahu wa nahahu, dan melaksanakan apa-apa yang Allah telah melarang dan mencegahnya. Jadi Allah Rahman Rahim semenjak tidak disepelekan. Tapi kapan Allah disepelekan, ya siksaan. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, may yaf'alu ma nahaitukum anhu, siapa orang yang melaksanakan apa-apa yang aku larang atas kamu sekalian, anhu, darinya satu urusan, fattaku Allah, maka hendaknya takutlah kepada Allah, fihi, di dalam apa-apa yang aku larang. Koma bawahnya, wa man taraka ma amartuhu, wa ma taraka ma amartuhu yattaqillaha fih, dan siapa orang yang meninggalkan, dan siapa orang yang meninggalkan ma amartuhu, apa-apa yang aku perintahkan dari satu urusan, falyattaqillaha fi, maka hendaknya takutlah kepada Allah. Jadi solusinya untuk hidup itu takwa. Takwa artinya kan takut. Takut kepada Allah kalau menjalankan yang dilarang. Takut kepada Allah kalau meninggalkan sesuatu yang diharuskan. Itu. Allah hadirkan alaika bitaqwallah isri wal alan, betul. Takwa kepada Allah. Urusan burine belakangnya gimana? Ya Allah. Tak tahu. Dalam riwayat dari Sayyidah Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun, hanya saja aku adalah seorang manusia. Fa'idha amartukum bisyai'in, maka jika aku perintahkan atas kamu sekalian, bisyai'in, dengan satu urusan, fafa'iluhu mastata'tum, maka laksanakanlah mastata'tum, semampu kalian.
koma bawahnya wa ma nahaitukum an syai'in, dan apa-apa yang aku larang. Wa idza nahaitukum an syai'in, dan jika nahaitukum aku melarang atas kamu sekalian, an syai'in dari satu urusan, fafajtanibuhu, ijtanibuhu, maka jauhilah. Dalam riwayat Imam Muslim. Intinya apa? Ya takwa sama Allah. Semari. Takwa aman. Tidak takwa hancur. Makna takwa, Imam Al-Qurtubi menyatakan, ayyajtahida al-muslimu fil ibadati. Takwa itu yang pertama, ayyajtahida al-muslimu fil ibadati. Yang pertama, yaitu seorang muslim bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Wa yasuna nafsahu anil muharramati. Yang kedua, atuf kepada an, wa yasuna nafsahu, dan menjaga dirinya anil muharramat, dari berbagai keharaman. Yang ketiga, wa yajtaniba al mushtabihati, menjauhi. Yang kedua, menjauhi dari berbagai hal syubhat. Yang keempat, wa yas'a daiman litahqiqi ridallahi ta'ala, dan selalu istiqamah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi kalau sekarang misalnya masuk bulan Rajab, kita harus taat sama Allah, bukan. Bulan Rajab harus meningkatkan. Kalau taat itu tidak nunggu Rajab, bulan apapun, hatta bulan Safar, bulan yang dianggap ini itu bahaya, adanya sesuatu yang akan musibah turun, dan dianggap gitu. Makanya meningkatkan. Di bulan Rajab kita membaca istighfar, salah. Di bulan Rajab kita meningkatkan istighfar. Artinya apa? Istighfarnya itu sudah daiman. Istighfarnya itu sudah terus menerus. Itu makna takwa. Wa yas'a daiman litahqiqi ridallahi ta'ala. Akhirnya enggak boleh berbohong kalau Ramadan. Lah saya Ramadan oleh bohong. Nah, bukan, salah. Di Ramadan lebih dijaga. Di selain Ramadan dijaga maksimal. Di Ramadan lebih dijaga. Itu maksudnya. Bukan ayo kita harus meningkatkan. Nah, meningkatkan betul. Ayo kita baca Quran di Ramadan. Oh, Ramadan toh. Masih Ramadan enggak, wis. Takbiran Allahu Akbar, buyar wis, enggak usah baca Quran. Bukan, meningkatkan. Salah ini. Itu kalimatnya. Sehingga hebatnya mereka, orang-orang pilihannya Allah, sehingga tidak ada celah lagi untuk nambahi taat. Habis sudah, mentok puncak. Sampai Sayyidina Ali kalau dibuka hijab kelihatan semuanya, kerajaannya Allah, kelihatan malaikat naik turun kelihatan semuanya. Tidak ada sudah. Yang mau ditingkatkan lagi apanya? Sudah mentok, sudah maksimal, sudah habis. Habib Abdullah bin Husain Thahir kalau sudah akan menjelang masuk bulan suci Ramadan didudukkan anak-anaknya. Itu yang penting itu. Didudukkan anak-anaknya. Ya. Orang masuk surga,
Orang dimasukkan neraka, tanggung jawab masing-masing. Sampai terakhir, kalau misalnya andai bisa diminta dari waktu, anak akan minta waktu dari ente. Kayaknya 24 jam itu masih kurang. Itu bawahnya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyatakan, at-taqwa hiya an ta'mala, engkau melaksanakan bima yurdiyallah ala nurim minallah, berdasarkan cahaya dan petunjuk dari sisi Allah. Qoma wa tarju sawaballahi, wa tarju sawaballahi, dan engkau berharap mendapatkan pahala Allah. Wa antatsruka ma yuskhitullaha, engkau meninggalkan apa-apa yang menyebabkan kemurkaan Allah. Ma yuskhitullah ala nurim minallah, di atas petunjuk dari Allah. Wa takhsha, dan ma yuskhitullahu, apa-apa yang membuat Allah murka. Ala nurim minallah wa takhsha, dan kau takut adzaballah, dan kau takut siksaan Allah. Makanya orang kalau bisa seperti ini, ya wis, tidak ada takabur, karena dia berbuat taat. Wa tarju sawaballah, engkau berharap pahalanya Allah. Iki sing soro iki. Karena apa? Karena pahala itu tidak nampak. Makanya uang males. Karena apa? Karena pahala nampak. Misal siapa orang yang baca Quran 1 juz per hari, dia akan masuk surga. Itu surganya. Ketok misalnya. Sudah baca 1 juz. Ini ternyata kamu kurang ya, kurang setengah juz lagi bacanya ini. Karena 1 juz itu masih belum menyampaikan. Ini tinggal 1 langkah ini. Baca. Makanya ketika taat sama Allah, nunggu pahala. Pahala sesuatu yang tidak kasat mata. Makanya orang bisa janji misalnya, ayo wes iklakonono ini, bacaan ini. Ente kalau baca bacaan ini, maka kamu akan mendapatkan rezeki kada wa kada wa kada. Dibaca sama dia. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diharapkan depan dia. Tapi kalau pahala tidak ada, makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, di sini engkau berbuat taat wa tarju sawaballah, meninggalkannya itu wa takhsha adzaballah, takut siksaan Allah. Meninggalkan apa-apa yang Allah mayaskhutullah, ya, apa-apa yang Allah murka, ala nurim minallah, di atas petunjuknya Allah. Wa takhsha adzaballah, engkau takut akan siksaan Allah gitu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.